Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan dengan NIM 240401010256 dari program studi informatika kelas IF 602. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban UAS pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak untuk soal nomor 2, yaitu mengenai penambahan dua kebutuhan fungsional yang mengandung transaksi pada aplikasi sewa motor online atau Bali Ride. Nah, sedikit informasi, Bali Ride ini merupakan aplikasi penyewaan motor untuk wisatawan di Bali. Secara umum, aplikasi ini menangani proses mulai dari registrasi pengguna, pencarian motor, pemesanan, upload dokumen identitas, pembayaran uang muka, verifikasi oleh admin, penjadwalan pengantaran, dan pengambilan motor, sampai ke pelaporan. Nah, pada pengembangan kali ini saya menambahkan dua fitur transaksi, yaitu pelunasan sisa pembayaran dan perpanjangan masa sewa. Saya mulai dari bagian change request. Change request pertama adalah pelunasan sisa pembayaran. Pada proses pemesanan, pelanggan sebelumnya melakukan pembayaran uang muka atau DP itu untuk mengamankan pesanan, booking. Nah, setelah pesanannya terverifikasi, masih ada sisa pembayaran yang perlu diselesaikan. Karena itu, pada fitur ini, sistem itu bakal menghitung total biaya sewa dikurangi pembayaran yang sudah tercatat sebelumnya. Setelah mendapatkan nilai sisa tagihan, nanti user itu bisa melakukan pelunasan lewat payment gateway. Status pembayarannya nanti nggak langsung dianggap berhasil dari sisi front end. Backend tetap menunggu callback dari payment gateway dan ada verifikasi lagi sebelum mengubah status pembayarannya itu jadi lunas. Nah, untuk change request yang kedua itu adalah perpanjangan masa sewa. Fitur ini tuh dipakai saat pelanggan itu yang sedang menyewa motor mau memperpanjang masa sewanya. Pelanggan milih tanggal selesai yang baru, kemudian nanti sistem itu bakal ngecek apakah periode tambahan tersebut masih tersedia atau udah bertabrakan dengan booking pelanggan berikutnya. Nah, apabila masih tersedia, nanti sistem menghitung biaya tambahan dan melakukan soft lock terhadap periode tersebut. Jadi, nggak akan bisa di booking sama pelanggan lain. Nah, setelah itu, nanti pelanggan melakukan pembayaran tambahan. Tanggal selesai sewa baru bakal diperbarui setelah pembayarannya berhasil dan udah diverifikasi sama backend. Tujuan dari proses ini itu biar perpanjangan sewa nggak menyebabkan double booking gitu. Jadi satu orang ngebooking motor yang sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional pertama yaitu FR19, pelunasan sisa pembayaran, sistem harus mampu menghitung sisa tagihan, bikin transaksi lewat payment gateway, nerima callback pembayaran, terus verifikasi, kemudian ubah status jadi lunas kalau transaksinya itu valid. Nah, untuk FR20 yaitu perpanjangan masa sewa, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk milih tanggal selesai baru, tanggal selesai sewa maksudnya ya. Terus ngecek konflik booking, hitung biaya tambahan, melakukan soft lock, terus proses pembayarannya. Dan memperbarui juga periode sewa setelah transaksinya berhasil. Nah, selain kebutuhan fungsional, ada beberapa kebutuhan non-fungsional. Dari sisi performance atau performa, proses perhitungan tagihan itu ditargetkan dapat diproses sekitar maksimal 2 detik pada kondisi normal, di luar waktu yang dibutuhkan payment gateway untuk merespon. Lalu dari sisi reliability atau reliabilitas, callback pembayar itu dibuat idempotent. Jadi maksudnya adalah apabila callback yang sama terkirim 2 kali, sistem nggak boleh bikin transaksi ganda. Kemudian dari sisi concurrency, proses perpanjangan itu menggunakan transaksi database dan mekanismenya locking supaya dua pelanggan itu nggak bisa menggunakan periode unit motor yang sama secara bersamaan. Lalu dari sisi security, komunikasi transaksi itu menggunakan HTTPS.
dan aplikasi enggak nyimpen data kartu pembayaran itu secara mentah gitu, secara plain text. Nah, selain itu, setiap transaksi juga penting untuk menghasilkan audit log. Jadi, aktivitas seperti pembayaran, konflik booking, dan perubahan tanggal sewa itu bisa ditelusuri kalau semisal ada case seperti itu. Lanjut ke 2C, yaitu daftar use case dan aktor. Nah, aktor pertama ini adalah pelanggan yang berinteraksi dengan proses registrasi dan login, nyari motor, bikin pesanan, upload dokumen, bayar DP, lihat status pesanan, ngirim keluhan, pelunasan, dan melakukan perpanjangan masa sewa. Faktor kedua, yaitu admin rental. Admin ini bertugas buat verifikasi pesanan, atur jadwal pengantaran dan pengambilan, cek dan juga catat kondisi motor, sama memanage data motor. Nah, pada proses perpanjangan, nanti admin itu bakal menerima informasi perubahan jadwal sewa. Kemudian ada juga manajer rental yang menggunakan fitur laporan. Selain aktor pengguna, sistem juga ini terhubung dengan payment gateway. Payment gateway ini sebagai sistem eksternal yang bakal memproses transaksi pembayaran. Dan ada juga sistem notifikasi yang mengirimkan informasi transaksi maupun perubahan status ke usernya nanti. Nah, secara keseluruhan ada use case dari UC01 sampai UC15. Dua case transaksi yang menjadi fokus pengembangan di nomor 2 ini adalah UC14, yaitu pelunasan sisa pembayaran, dan UC15, perpanjangan masa sewa. Oke, kita lanjut ke 2D. Nah, ini untuk use case diagramnya. Di diagram ini terdapat sistem boundary, yaitu aplikasi sewa motor online di Bali. Kita cakupannya hanya di aplikasi itu. Nah, di sebelah kiri ini ada aktor pengguna, ya, seperti pelanggan, admin rental, sama manajer rental. Sedangkan di sebelah kanan itu ada sistem eksternal. Contohnya kayak payment gateway sama sistem notifikasi. Nah, pelanggan ini punya akses terhadap beberapa fungsi, mulai dari registrasi, login, nyari motor, bikin pesanan, upload ID, kayak KTP, segala macam. Terus melakukan pembayaran DP, uang muka, lihat status pesanannya, sampai buat ngirim feedback atau kalau ada keluhan gitu. Lalu, pada transaksi tambahan, nanti user juga bisa melakukan pelunasan sisa pembayaran lewat tadi use case UC14 dan juga perpanjangan masa sewa lewat UC15. Nah, UC14 ini berhubungan dengan payment gateway karena proses pelunasannya dilakukan secara online. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, sistem juga jalanin proses notifikasi. Sedangkan UC15 itu punya proses yang lebih panjang. Karena selain berhubungan dengan payment gateway, nanti sistem juga harus ngecek ketersediaan unit pada periode tambahan tersebut. Dan jadwal sewanya juga bakal diperbarui. Nah, untuk admin rental sendiri itu punya use case seperti verifikasi pesanan, atur jadwal antar ambil, terus catat kondisi motor, sama kelola data motornya. Sedangkan manajer rental ini interaksi dengan use case buat lihat laporan. Jadi diagram ini nunjukin bahwa fitur transaksi yang ditambahin itu yang ada dua tadi itu tetap terintegrasi dengan seluruh aplikasi, proses bisnis aplikasi. Selanjutnya, saya menjelaskan use case specification untuk dua transaksi tersebut. Nah, untuk UC14, pelunasan sisa pembayaran. Di sini aktor utamanya adalah pelanggan, aktor pendukungnya itu payment gateway dan sistem notifikasi. Untuk prasyarat atau prerequisite-nya itu pelanggan harus sudah login, pesanannya udah diverifikasi, dan masih punya sisa tagihan. Untuk proses ini dimulai ketika nanti pelanggan itu buka detail pesanan, terus pilih tombol bayar sisa. Sistem bakal ambil informasi total tagihan dan pembayaran sebelumnya,
yang udah dibayarkan, DP-nya gitu. Kemudian hitung sisa pembayarannya. Nah, setelah pelanggan nanti udah milih metode pembayaran, back-end bakal bikin payment request ke payment gateway. Kalau pembayarannya udah selesai, nanti payment gateway bakal ngirim balik callback ke back-end. Back-endnya verifikasi lagi, referensi transaksi, nominal, dan mastiin callback ini belum pernah diproses sebelumnya, agar tidak jadi double. Nah, kalau valid, itu transaksinya bakal disimpan, sisa tagihannya jadi nol, dan status pembayarannya itu berubah jadi lunas. Nah, habis itu sistem bakal bikin audit log dan kirim notif ke pelanggan. Jadi kalau pembayarannya gagal atau expire, itu status pembayarannya nggak berubah dan pelanggan bisa nge-retry, bisa coba ulang. Lanjut ke UC 15, yaitu perpanjangan masa sewa. Untuk UC 15 ini, aktor utamanya juga pelanggan sama dengan payment gateway, admin rental, dan sistem notifikasi untuk aktor pendukungnya. Lalu untuk prasyaratnya adalah pesanannya ini posisinya adalah statusnya adalah sewa berjalan. Masa sewanya belum berakhir dan unit motornya masih aktif. Nah, pelanggan bisa buka detail pesanan, kemudian pilih perpanjang sewa. Pelanggan itu harus nentuin tanggal selesai sewa yang baru. Nah, setelah itu backend bakal periksa apakah unit motor tersebut punya booking lain pada periode tersebut. Kalau nggak ada konflik, itu sistem bakal hitung jumlah hari tambahan dan biayanya berapa. Nah, untuk periode tambahan tersebut bakal diberikan soft lock sementara agar tidak ada pelanggan lain yang bisa booking. Nah, setelah pelanggan melakukan pembayaran melalui payment gateway, itu nanti akan ada verifikasi. Bagian simpan transaksinya, sekaligus tanggal selesai sewanya bakal diupdate. Kalau prosesnya berhasil, sistem ini bakal hapus atau ngehapus soft lock yang tadi ya, yang mana biar pelanggan lain nggak bisa booking bareng, lalu bikin audit lognya, kemudian nanti bakal ngirim notif ke pelanggan sama admin rental. Kalau ditemuin konflik booking, transaksi itu nggak bisa dilanjutin dan pelanggan harus milih tanggal lain. Kita lanjut ke bagian user flow. Di sini ada 2 jalur transaksi. Untuk pelunasan itu alurnya dimulai dari pelanggan buka detail pesanan, sistemnya bakal hitung sisa tagihan, terus pelanggan milih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Kalau pembayaran berhasil, itu statusnya berubah jadi lunas, sama notifnya bakal dikirim. Sedangkan kalau pembayarannya gagal, status pembayaran itu bakal tetap dan pelanggan itu harus melakukan pembayaran ulang. Untuk perpanjangan sewa, itu pelanggan pertama memilih tanggal selesai baru, terus sistemnya bakal ngecek nih, apakah di tanggal tersebut ada konflik booking atau enggak. Kalau misalkan terjadi, pelanggan harus milih tanggal lain. Kalau emang tanggalnya tersedia, nanti sistem bakal hitung biaya tambahannya itu berapa. Kalau pembayarannya udah berhasil, nah nanti tanggal sewanya bakal diperbarui juga. Jadi pada kedua flow tersebut terdapat validasi dulu sebelum sistem ubah data transaksi utama. Lalu kita lanjut ke bagian mockup-nya. Di sini ada halaman pelunasan pembayaran sama halaman perpanjangan masa sewa. Buat halaman pelunasan itu nanti pelanggan bisa lihat total biaya, DP-nya berapa, terus sisanya berapa. Nah, untuk halaman perpanjangan nanti pelanggan itu bakal bisa milih tanggal selesai sewanya kapan, terus sistem bakal nampilin hasil pengecekan ketersediaannya, terus munculin biayanya berapa sebelum pelanggan bisa menekan tombol bayar dan perpanjang. Itu untuk mockup-nya. Kita lanjut ke teknologi. Oke, untuk server yang digunakan itu spesifikasinya 4 virtual CPU, RAM-nya 8 GB, SSD-nya 100 GB, yang nantinya ini bisa di apa ya?
di-adjust lah berdasarkan hasil load test. Terus untuk OS-nya, sistem operasinya kita menggunakan Ubuntu Server 24.04 LTS yang long term service. Lalu untuk reverse proxy-nya kita pakai Nginx, terutama untuk HTTPS termination dan routingnya. Front end-nya kita pakai Next.js 14 dengan React buat bikin tampilan aplikasinya itu responsif lah. Bisa di desktop sama bisa di mobile. Untuk backend-nya kita menggunakan Nest.js dengan Node.js-nya itu versi 22. Nanti backend ini itu yang bakal bertanggung jawab terhadap proses booking, validasi, pembayaran, terus perpanjangan, terus buat juga notifikasi sama audit. Database yang bakal dipakai adalah Postgre 16. Kenapa? Karena mendukung transaksi ACID yang dibutuhin saat proses booking ataupun pembayaran. Kemudian ada juga Redis. Redis ini fungsinya untuk soft lock tadi ya, biar ngelock sementara booking tersebut dan tidak ada user lain yang bisa ngebooking. Nah, terus buat tadi kan ada juga tuh buat upload dokumen, itu kita bakal pakai MinIO atau Object Storage. Nah, autentikasinya kita menggunakan JWT atau session dengan RBAC yaitu role based access control buat batasin akses user ini sesuai role-nya masing-masing. Nah, sistem juga bakal integrasi dengan payment gateway pakai REST API sama callback atau webhook, terus notifikasi pakainya SMTP. Itu untuk ini ya, teknologi. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu UAT atau User Acceptance Test. Nah, di sini saya udah bikin 5 skenario. Yang pertama itu pelunasan berhasil. Sebagai contoh, misalkan total biaya sewa itu 700.000 rupiah. Terus DP yang udah dibayarkan itu 200.000 rupiah. Jadi bakal ada sisa pembayaran 500.000 rupiah. Setelah pembayarannya berhasil, itu hasil yang diharapkan kan pasti sisa tagihannya jadi nol. Terus statusnya berubah jadi lunas. Transaksinya bakal dicatat sekali, notifnya dikirim lagi ke user, terus ada audit lognya, bukti bahwa transaksi itu telah dilakukan. Skenario yang kedua itu menguji callback pembayaran aplikasi. Apakah duplikat atau enggak. Misal, kalau ada callback transaksi yang sama diterima 2 kali, sistem itu nggak boleh bikin pembayaran baru lagi. Nanti dianggapnya jadi pelanggan bakal bayar 2 kali gitu, padahal kan tidak. Nah, skenario ketiga adalah perpanjangannya berhasil. Contoh, masa sewa awal itu misalkan sampai tanggal 20 Agustus. Kemudian pelanggan perpanjang nih, mau sewa lagi sampai tanggal 22 Agustus. Dengan harganya itu 120.000 per hari. Nah, karena ada tambahan 2 hari, jadi biaya perpanjangannya adalah 240.000. Kalau nggak ada konflik dan pembayarannya ini berhasil, tanggal sewanya berubah jadi 22 dan sistemnya bakal ngirim notif ke user kalau tanggal sewanya ini berhasil berubah. Skenario yang keempat yaitu konflik booking. Kalau motornya udah punya booking lain pada tanggal yang sama, maka nanti perpanjangannya harus ditolak dan payment request-nya nggak boleh dibuat. Yang terakhir, kondisi ketika pembayaran perpanjangannya expire. Jadi kalau misalkan pengguna itu nggak nyelesain pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, nanti tanggal sewanya nggak akan berubah dan soft lock-nya itu, lock booking-nya itu bakal harus dilepas juga, bakal lepas. Biar periode yang udah dipilih sama user itu bisa di booking juga sama user lain. Itu ketika pembayarannya udah expired. Oke, sekian untuk dua dua change request yang saya buat untuk soal nomor 2 ini, yaitu pelunasan sisa pembayaran sama perpanjangan masa sewa. Ini tuh adalah transaksi yang enggak yang butuh validasi.
bukan cuma di sisi pengguna tapi juga di sisi server, yang mana ini untuk mencegah juga misalkan ada apa ya, transaksi ganda gitu, mencegah double booking, pastiin pembayarannya benar apa ya, terverifikasi gitu. Sekian dari saya untuk soal nomor 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.